bla 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 misalnya. Kemudian pertanyaan bagaimana, ya tinggal ambil salah satu saja, cukup misalnya mendeskripsikan saja misalnya. Nah, ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, tentunya kita berdoa. Tidak lepas-lepas dari berdoa, usaha berdoa. Semoga yang lagi menulis tujuan penelitian selesai menonton video ini, tujuan penelitiannya jadi selesai dan tentunya sesuai dengan kebutuhan kampusnya masing-masing. Kok kebutuhan kampus masing-masing sih? Intinya tujuannya itu bisa ditulis dengan baik dan benar. Karena itu tanpa berlama-lama kita langsung ke PPT. Ceritanya ini intro ya. Jadi materi dalam channel ini saya susun rapi berdasarkan sistematika skripsi agar mahasiswa mudah mencari. Yang pertama, tinggal klik nama channelnya. Oh, sebelumnya kalau belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan. Jika sudah muncul seperti ini, yang kedua silahkan klik playlist. Terakhir, pilih bagian skripsi yang kalian sedang kerjakan. Intronya selesai, kita lanjut materi lagi. Agar tidak gagal paham, kita mulai dari definisinya dulu. Tujuan penelitian itu merupakan kalimat atau rangkaian kata yang mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Nah, jadi di sini ada kata yang di blok merah mengungkapkan keinginan peneliti. Nah, bentuk dari keinginan peneliti itu sebenarnya sudah disampaikan di pertanyaan penelitian. Nah, kemudian di sini ada penjelasan lanjutan, mendapatkan jawaban. Coba kita langsung masuk ke contoh agar lebih mudah dipahami. Di slide saya memberikan contoh tentang dampak gagal nikah pada remaja kasmaran. Ini kok judulnya kayaknya anjep banget gitu ya. Dampak gagal nikah pada remaja kasmaran di desa X misalnya, itu adalah judulnya. Kemudian pertanyaan penelitiannya, mengapa terjadi gagal nikah pada remaja usia awal di desa X. Jadi pertanyaan pertama itu mengapa terjadi gagal nikah. Pertanyaan kedua, bagaimana dampak dari gagal nikah. Nah, tujuan dari penelitian ini artinya nanti dia akan mengungkapkan atau menjelaskan jawaban atas pertanyaan penelitian ini tadi. Nah, itu yang dimaksud dari tujuan penelitian. Saya ulangi kembali, kalau seandainya ada dua pertanyaan tentang yang diajukan dalam penelitian tersebut, maka tujuannya harus juga tersampaikan dalam dua poin tadi. Jadi kalau ada tiga pertanyaan berarti ada tiga tujuan nantinya. Kalau ada satu pertanyaan cukup satu tujuan saja. Jangan sampai pertanyaannya satu, tujuannya tiga gitu. Jadi ini nggak nyambung. Karena maksud dari tujuan sendiri adalah kalimat yang mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban. Jadi kalau seandainya si peneliti itu hanya mengungkapkan satu pertanyaan saja, otomatis jawaban yang akan diberikan juga satu. Kalau seandainya peneliti mau mendapatkan dua pertanyaan, ya tujuannya boleh dibuat dua. Karena itu bagaimana cara menulisnya, ini sudah saya strukturkan. Lagi-lagi kalian dengan mudah tinggal mengcopy pastenya saja. Sudah saya strukturkan. Semoga bermanfaat lah ya. Kalau pertanyaannya bagaimana, jawabannya itu ada dua. Yang pertama, boleh mendeskripsikan, boleh menjelaskan. Kalimatnya seperti ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bla 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 bla. Atau kalian juga boleh gunakan kalimat tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bla bla bla. Itu kalau seandainya di pertanyaan penelitian kalian ajukan pertanyaan dengan kata awalnya bagaimana. Nah, kalau seandainya pertanyaannya mengapa, itu ada dua
tujuan yang bisa digunakan, pilih salah satunya saja. Misalnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisa. Kalau mengapa, lawannya menganalisa. Kalau mengapa, temannya itu menganalisa. Atau kalau mengapa, temannya itu menjelaskan. Jadi menjelaskan itu bisa bagaimana, bisa juga mengapa. Tapi kalau nanti pertanyaannya apa, itu barulah penelitian ini ingin mengetahui. Kalau apa, berarti pasangannya mengetahui. Kalau mengapa, pasangannya menganalisa atau menjelaskan. Kalau bagaimana, pasangannya mendeskripsikan atau menjelaskan. Kita contoh lagi. Kita masuk ke judul yang tadi. Kita masuk ke judul yang tadi ya. Coba kita langsung praktekkan saja. Aduh, ini apa lagi? Nih, kita praktekkan saja. Kalau seandainya tadi judulnya dampak gagal nikah pada remaja kasmaran, pertanyaannya mengapa, berarti kita tinggal copy paste aja di sini. Kalau mengapa itu ya kita ambil misalnya ini. Nah, gampang kan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penyebab terjadinya gagal nikah pada remaja bla 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 misalnya. Kemudian pertanyaan bagaimana? Ya tinggal ambil salah satu saja. Cukup misalnya mendeskripsikan saja misalnya. Nah, ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak gagal nikah bla 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 bla. Jadi di sini bisa terlihat bahwa kalau pertanyaannya bagaimana, jawabannya mendeskripsikan. Kalau pertanyaannya mengapa, maka jawabannya atau tujuannya, maksud saya tujuannya adalah menganalisa. Gampang ya, berarti ya sampai gitu aja materinya tentang tujuan. Ini sudah saya buatkan dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian nantinya ketika kalian membuat tujuan. Jadi maksud saya seperti ini, coba dilihat contoh ini sering kali terjadi walaupun sifatnya sederhana ya. Ini salah satu skripsi yang sudah lulus. Ketika dia mengajukan pertanyaan bagaimana kesiapan produk bank syariah, tujuannya coba lihat, ingin untuk mengetahui. Kemudian pertanyaan kedua, apa faktor penghambat? Sama, untuk mengetahui juga. Padahal, mengapa bagaimana itu perlu disampaikan untuk mendeskripsikan, bukan untuk mengetahui? Karena bagaimana itu sifatnya adalah deskriptif. Dia akan menjelaskan secara panjang lebar. Kalau seandainya apa, itu sekedar untuk mengetahui misalnya. Apa faktor penghambat? Oh, faktor penghambatnya 1, 2, 3. Itu sekedar untuk mengetahui saja. Oh, ternyata memang faktor penghambatnya yang pertama ini. Ya sudah, sekedar mengetahui. Tapi kalau dia deskriptif, atau dengan pertanyaan bagaimana, itu baru harus menjelaskan. Berarti bukan untuk mengetahui lagi, harus mendeskripsi atau menjelaskan. Beda lagi nanti kalau dia mengajukan pertanyaan mengapa, itu bukan mengetahui, tapi mengapa itu dia berusaha nanti menganalisa. Mengapa jam tangan ini talinya berwarna coklat misalnya, itu kan nanti akan dianalisa. Oh, ternyata karena ada ini, karena ada ini. Sehingga jangan sampai salah dalam menjelaskan atau menyampaikan tujuan. Dilihat dulu konteks pertanyaannya, disesuaikan dengan tujuannya apa. Dan ini simple, tapi seringkali terjadi kesalahan. Jadi sesuaikanlah tujuan penelitian Anda dengan pertanyaan penelitian. Ya, begitu saja materinya, singkat sekali. Semoga bermanfaat dan jangan sampai salah lagi. Kalau suka boleh di-subscribe atau diikuti. Kalau nggak suka ya tinggal di-skip saja. Semoga bermanfaat, jangan lupa bahagia. Walaupun para pejuang skripsi itu masih sulit untuk bahagia. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.